Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Prima Rasepti dengan NIM 220803102010. Di tugas ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sekuritas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Marmono Singgi, MSI, AFA, CRA. Yang pertama yaitu, apa sih sekuritas itu? Sekuritas merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal pihak yang memiliki kertas untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Nah, jenis-jenis sekuritas ini ada dua. Yang pertama, saham atau ekuitas. Yang kedua, obligasi atau surat hutang. Kita akan langsung masuk ke penjelasannya. Yang pertama adalah saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, perusahaan atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan aset perusahaan. Nah, bentuk saham ini biasa berupa kertas atau lembar-lembaran yang satu lotnya itu 100 lembar. Selanjutnya, apa keuntungan kita memiliki saham? Yang pertama, mendapatkan dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham atau biasa disebut RUP. Dan yang selanjutnya, capital gain. Capital gain adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Misalnya kita beli saham satu lotnya sekitar 100.000. Nah, kita nanti menjual dengan harga 130.000. Nah, dari 30.000 ini tadi, itu yang dikatakan dengan capital gain. Yang ketiga, bonus saham. Keuntungan bonus saham itu tidak semuanya perusahaan memberikan saham bonus kepada investor. Saham bonus ini biasanya berasal dari agio saham. Nah, agio ini merupakan selisih antara harga jual dengan harga nominal saham pada saat perusahaan terkait melakukan penawaran. Yang selanjutnya, likuiditas tinggi. Keunggulan investasi saham adalah tingkat likuiditas tinggi. Ini karena saham merupakan aset yang likuid, jadi mudah untuk diperjualbelikan. Dengan adanya likuiditas tinggi, kamu dapat dengan mudah membeli serta menjual produk saham apapun apapun di bursa saham. Yang terakhir ada potensi keuntungan tinggi. Berbanding lurus dengan risiko yang tinggi, berinvestasi saham juga berpotensi meraih keuntungan tinggi. Selanjutnya ada risiko saham. Yang pertama, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi saat saham sulit dijual atau dibeli tanpa mempengaruhi harga pasar. Hal tersebut terjadi karena kurangnya minat dari investor atau keterbatasan likuiditas terhadap beberapa saham. Nah, dampak dari risiko ini, investasi saham satu ini bisa terjadi penurunan harga jual. Jika jumlah pembeli terbatas, hal tersebut memungkinkan investor menjual saham dengan harga lebih rendah dari yang diharapkan. Yang kedua ada risiko capital loss, adalah kerugian yang bisa terjadi ketika nilai saham menurun dan harga beli naik dari harga beli. Risiko ini berhubungan dengan fluktuasi saham yang dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi pasar. Selanjutnya, risiko pasar. Risiko ini mempengaruhi seluruh pasar saham karena faktor eksternal dan tidak dapat dihindari. Risiko investasi saham ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi yang fluktuatif, perubahan suku bunga, sentimen investor, dan juga peristiwa politik. Selanjutnya, risiko tidak sistematis. Risiko ini bersifat spesifik bagi suatu perusahaan dan hal tersebut tidak berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar saham secara keseluruhan.
Selanjutnya resiko inflasi. Nah, risiko inflasi ini adalah penurunan daya beli akibat dari kenaikan tingkat inflasi. Inflasi adalah fenomena harga barang dan jasa secara umum meningkat dalam waktu tertentu. Dan terakhir ada resiko kebangkrutan. Dalam investasi saham adalah perusahaan yang tidak dapat membayar hutang atau memenuhi kewajiban keuangannya. Dan resiko ini mempengaruhi nilai saham yang dijual belikan di pasar saham. Selanjutnya keuntungan obligasi. Yang pertama, investasi lebih aman. Karena rata-rata obligasi ini dikeluarkan oleh pemerintah dan diatur dengan undang-undang. Jadi, investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini terjamin lebih aman. Yang kedua, keuntungan berupa bunga atau kupon. Nah, tidak semua pemerintahan itu mengeluarkan bunga atau kupon, tetapi tetapi kupon ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan tabungan deposito. Dan yang selanjutnya pendapatan yang terjamin. Dengan adanya kamu berinvestasi di obligasi, kamu dapat mendapatkan keuntungan yang lebih karena obligasi ini biasanya untuk jangka panjang atau dijual jangka panjang. Biasanya bisa digunakan tabungan pensiun atau eh, dana-dana yang akan diambil jangka panjang. Dan selanjutnya keuntungan dari selisih obligasi, ini keuntungannya diambil dari selisih antara pembelian dan penjualan. Selanjutnya bunga lebih besar. Bunga atau keuntungan dari obligasi ini lebih besar dibandingkan deposito karena jangka waktu yang diambil lebih lama lagi dari deposito. Nah, kekurangan dari obligasi yang pertama, tidak bisa dicairkan setiap saat. Karena pada obligasi ini ada jangka waktu tertentu kita dapat mencairkan obligasi tersebut. Yang kedua, resiko uang tidak kembali. Ini biasanya terjadi jika perusahaan mengalami kerugian atau tidak dapat membayar kewajiban-kewajibannya. Yang terakhir, resiko tingkat bunga. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh resiko tingkat bunga yang diatur oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, bentuk sekuritas. Sekuritas dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sekuritas atas unjuk, sekuritas atas nama, dan sekuritas tanpa warkat dan global. Nah, apa sih sekuritas atas tunjuk itu? Nah, sekuritas ini berarti orang yang kemudian memiliki atau pemegang sekuritas, orang-orang yang berhak atas sekuritas tersebut. Sekuritas ini Sekuritas bentuk ini kemudian dapat diperdagangkan kapan saja oleh yang memegang sekuritas tersebut. Seringkali persetujuan pemindahan sekuritas ini dilakukan dengan penyerahan secara langsung fisik sekuritas. Dalam beberapa kasus ada yang kemudian menyerahkannya dengan menandatangani bagian belakang sekuritas. Nah, selanjutnya sekuritas atas nama. Sekuritas atas nama adalah orang yang tercatat namanya dalam sekuritas tersebut sebagai orang yang memiliki hak atas sekuritas tersebut. Titik tidak dipegang secara langsung, melainkan oleh suatu perusahaan sekuritas terbaik atau penerbit yang kemudian memegangnya. Selanjutnya, sekuritas tanpa warkat dan global. Sekuritas tanpa warkat adalah instrumen keuangan yang berbentuk fisik seperti saham atau obligasi. Contohnya adalah saham yang diperdagangkan secara elektronik. Sedangkan dalam global, dalam konteks ini merupakan mengacu pada investasi atau pasar yang tidak terbatas pada suatu negara atau wilayah tertentu, melainkan mencakup pasar global di mana instrumen keuangan diperdagangkan lintas negara atau lintas benua. Untuk yang terakhir, ini tips memilih sekuritas. Yang pertama, pastikan perusahaan terdaftar di OJK. Karena jika tidak terdaftar, pasti akan kemungkinan besar perusahaan tersebut akan menipu nasabahnya. Jika perusahaan terdaftar OJK, OJK secara tidak langsung mengawasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, utamakan kemudahan transaksi. Yang ketiga, riset kondisi pasar seperti bukan seterusnya. Yang ketiga, riset kondisi pasar. Dan yang terakhir, sesuaikan nilai setoran dan fee dengan budget. Sekian dari presentasi saya tentang jenis-jenis sekuritas. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.